Salam. Anak-anak sekolah minggu sudah merayakan Natal dan ada kabar kepada para gembala pada saat itu. Kabarnya apa? Jangan takut di tengah malam, karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi anak-anak sekolah minggu, kenapa ada Natal? Karena Tuhan cinta anak-anak sekolah minggu. Tuhan cinta kita semua, amin. Dan pada saat itu ketika mereka mendengar berita Natal itu, mereka pergi ke Bethlehem menemui bayi itu yang dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Dengar ini anak-anak, dibaringkan di palungan. Apa yang terjadi? Gembala-gembala pergi ke sana dengan sukacita. Lalu mereka memberitakan kabar sukacita itu bagi semua orang. Amin, saudara. Sekarang Natal itu ada karena Yesus cinta untuk kita semua. Dan karena cintanya untuk dunia ini, sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Itu sebabnya dia turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, coba lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya di sini firman itu telah menjadi manusia. Kalau dikatakan dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Fokus kita sekarang firman yang telah menjadi manusia. Artinya apa? Yesus telah menjadi manusia. Amin. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, apa sebabnya? Pertanyaan, apa sebabnya Yesus menjadi manusia? Yesus menjelma menjadi manusia, apa sebabnya, saudara? Kalau kita katakan karena manusia jatuh dalam dosa, untuk menebus manusia dari lumpur dosa, dia menjadi manusia. Pertanyaan, percayakah kita bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa? Kalau kita pikir manusia sudah jatuh dalam dosa, yang ciptakan manusia itu siapa? Siapa yang ciptakan manusia? Kenapa dia harus turun jadi manusia? Apakah dia sudah tidak bisa hapus aja manusia ini, ciptakan ulang manusia? Bisa kan? Bisa. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Makanya kalau orang berkatakan Tuhan itu Tuhan yang kuasa, Tuhan itu Tuhan Allah, Yesus Kristus Tuhan. Orang berkata, masa Tuhan orang Kristen ada 3? Kan ada bertanya demikian. Ada orang bertanya, masa Tuhan orang Kristen ada 3? Lalu saya bertanya, percayakah kamu Tuhan itu Allah Maha Kuasa? Percaya. Apakah Tuhan itu bisa jadi 1000? Bisa. Jangankan 3.000 aja bisa misalnya kan. Tapi itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Dan kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan itu Tuhan yang kuasa, Raja di atas segala raja. Percayakah saudara Tuhan Raja di atas segala raja? Amin, saudara. Tapi coba kita rasakan kepercayaan kita dibarengi dengan perbuatan. Dengar, percayakah kita Tuhan itu Tuhan yang maha hadir, maha kuasa, maha ada di sini? Amin. Percayakah saudara Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tetapi kenapa kita kurang memperhormati Tuhan? Kalau ada di ibadah, kita terlalu suka-suka kalau kita tahu dia Raja di atas segala raja. Sekarang dengar saudara, kenapa Tuhan yang maha kuasa yang hebat itu hanya untuk menyelamatkan manusia, dia menjadi manusia. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu Yesus. Ia adalah gambar Allah yang, siapa yang pernah melihat Allah di sini? Gak kelihatan. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
Kristus adalah gambar yang nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Dalam terjemahan TSI, Kristus mencerminkan semua sifat Allah. Dengar sudah, kenapa dia harus menjadi manusia, itu pertanyaan sekarang. Jadi kalau kita mau melihat Allah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat Allah yang tidak kelihatan dan tahu tentang Allah yang tidak kelihatan, lihatlah Yesus. Amin. Amin Saudara. Yesus datang di dunia, dia memang di sekitar Bethlehem, di Israel Saudara, di sekitar Danau Galilea. Jadi kalau kita mau melihat gambar Allah yang tidak kelihatan, lihatlah dalam diri Yesus. Kenapa Saudara? Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai manusia sama seperti kita. Sama seperti kita. Karena kemampuan berpikir manusia itu tidak bisa menyamai Tuhan. Sangat terbatas. Untuk mengenal Allah sulit sama sekali, mustahil Saudara. Ingat dalam perjanjian lama, memanggil nama Tuhan aja orang takut. Lalu orang berkata YHWH, Yahweh. Itu tidak ada huruf, semua konsonan. Tidak ada vokal Saudara. Orang menyebut namanya saja takut. Itu sebabnya Saudara, Musa melihat bayangannya saja. Lalu Musa berkata, aku celaka, aku mau mati, aku sudah melihat Tuhan. Coba dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Amin Saudara. Melihat Tuhan, kalau orang sudah melihat Tuhan, bakalan mati. Makanya orang takut. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, kata firman Tuhan kepada siapa? Kepada Musa. Itu sebabnya ketika Yesaya melihat ujung jubah Allah saja Saudara. Lalu Yesaya berkata, celakalah aku akan mati. Aku orang yang najis bibir. Saudara yang kekasih, tetapi ketika Allah telah menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Sebelumnya Saudara, orang melihat Allah itu pemarah, penghukum. Penuh murka. Orang tidak berani mendekati Tuhan. Itu sebabnya di bait Allah itu ada ruang yang maha kudus 1 kali setahun. Itu juga hanya imam besar yang bisa masuk ke sana. Tetapi ketika Allah telah menjadi manusia, Yesus lahir di Bethlehem dari seorang perawan Maria. Konsep manusia tentang Allah telah berbeda. Dengar ini Saudara. Setelah Yesus lahir di Bethlehem, konsep manusia tentang Allah jadi berbeda. Manusia melihat Allah itu Allah yang pengasih. Amin Saudara. Allah yang pengasih, pengampun, pemelihara, panjang sabar. Bahkan Yesus mengajar murid-muridnya berkata, kalau engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di sorga. Sampai Tuhan itu yang luar biasa itu dibumikan menjadi Bapa. Amin Saudaraku. Amin. Coba yakun supaya kita mengerti sampai di pengertian ini kenapa dia menjadi firman itu telah menjadi manusia. Ini dasar kita, kekristenan kita. Dulu ketemu dengan Tuhan, sebelum dia lahir menjadi manusia, sulit, tidak bisa. Setahun sekali itu juga imam besar. Harus bawa persembahan. Harus ada memotong domba dan segala macam. Sekarang setelah Yesus lahir di Bethlehem, manusia, dia memperkenalkan dirinya manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang tidak sulit ditemui, bukan cuma sekali setahun. Kapan saja, sampai perempuan yang berbuat zina sekalipun. Yang ketahuan dia tertangkap berzina, dihadapkan kepada Yesus. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dengan segala selamat, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Amin Saudara. Amin Saudaraku. Itu jadi kapan saja kita memanggil nama Tuhan itu, dia ada untuk kita senantiasa. Setelah dia lahir sebagai manusia, beriman telah menjadi manusia. Bukan cuma roh yang gentayangan, bukan. Tetapi dia mempunyai jasmani. Dia yang menjadi Allah
lemah menjadi manusia. Dia yang kuat menjadi lemah. Dia yang tinggi sama seperti kita. Dan dia manusia di sorga datang ke bumi, dibumikan. Dikatakan dalam Ibrani 2:14 dalam terjemahan BMIK. Oleh sebab orang-orang yang disebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati. Dengar, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai manusia. Dalam Ibrani 2:14, coba buka Ibrani 2:14. Itu saya baca tadi dari terjemahan BMIK. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, dengar, menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan karena ia sendiri pernah menderita, dalam ayat ke-18, coba lihat ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam terjemahan BMIK, dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Saudaraku yang kekasih, Yesus disebut penasehat ajaib. Kenapa saudara? Karena dia telah mengalami penderitaan yang pernah dialami manusia. Amin. Dia pernah dihina. Dia pernah difitnah. Dia bisa lapar. Dia bisa marah. Dia tidak punya rumah. Dia minjam rumah sampai membaringkan kepalanya saja dia tidak ada tempat. Dia menangis. Dia dikhianati, saudara. Dia dikhianati. Dia bisa bekerja keras. Dia berdoa. Dia ditimpa badai juga. Itu sebabnya dia disebut penasehat ajaib. Kenapa saudara? Karena dia menasehati orang-orang yang merasakan penderitaan sama seperti yang dirasakan. Misalnya seperti ini, dengar saudara, penasehat ajaib. Misalnya ada di gereja kita ini 3 konselor. Satu orang yang kaya, ada keluarga yang bermasalah tentang keuangan. Tidak ada uangnya, bangkrutlah. Tetapi datang pendeta, pilih 3 konselor, yang mana kamu mau dengar? Yang satu ini tidak pernah terbelit masalah keuangan. Orang tuanya kaya, nenek moyangnya kaya, sampai sekarang dia kaya. Lalu konselor yang kedua sedang dalam keadaan pailit, tidak punya uang. Tapi konselor yang ketiga pernah bangkrut, tetapi sekarang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. Pilih mana konselornya saudara? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada orang yang bermasalah keuangan. Dia minta nasihat. Gak mungkin orang yang kaya tidak pernah kekurangan keuangan bisa menasihati dia. Karena dia tidak pernah merasakan kekurangan keuangan. Lalu yang kedua ini sedang kekurangan, sedang bangkrut. Lalu yang ketiga ini sudah tertolong. Pasti kita menerima nasihat dari orang yang sudah mengalami. Itulah penasihat ajaib Tuhan kita. Nasihatnya selalu tepat. Amin saudara. Nasihatnya selalu tepat. Dan itulah sebabnya dia menjadi manusia. Supaya kita mengenal Tuhan itu gampang, tidak sulit. Supaya lewat Yesus sebagai manusia kita bisa mengerti maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, begitu juga di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidup bersama yang menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah, dengar, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dengan menjadi sama dengan manusia. Allah sama dengan manusia. Ayat 8. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
Jadi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Selama ia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tetapi ia tidak menggunakan kealahannya selama manusia. Ia sama seperti kita. Dengar. Kalau Allah sama, kalau Yesus itu Allah, manusia biasa sama seperti kita. Saudara manusia atau enggak? Kita manusia enggak? Bedanya Yesus dengan kita apa? Siapa yang tahu? Dia manusia, ada darahnya. Enggak tahu darah O atau darah apa. Dia makan, dia minum. Dia bersosialisasi, dia bisa ke pesta. Di Kana. Sekarang bedanya kita dari Yesus apa? Iya, dia tidak berdosa. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus 1:16. Coba lihat. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia manusia, bedanya dia tidak berdosa, kita berdosa. Pertanyaan, dia berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini kalimat perintah. Artinya apa saudara? Kita bisa hidup kudus kalau kita mau. Amin. Dengan katakan tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Bisa, karena Tuhan telah berkata demikian. Pertanyaan, apakah bohong itu dosa? Kalau kita tidak bohong, apakah kita mati? Dengar dulu. Kalau aku tidak bohong, aku mati. Jangan kita bilang kalau aku tidak minum air putih selama seminggu, aku mati. Oke, bisa saja. Tapi apakah kita kalau tidak bohong kita mati? Hah? Tidak, tapi kenapa harus bohong? Kenapa harus bohong? Sebenarnya gak ada yang memaksa kita harus bohong. Misalnya kita beli haruan. Cil, berapa haruan sekilo? 60, bisalah 40. Ya kan? Lalu Acil ngomong, modalnya 55. Aku tidak tanya modal. Padahal modalnya cuma 40. Kan dia sudah bohong. Tanpa bohong juga bisa dia jual ikan sebenarnya. Saudaraku, saya sangat terberkati firman Tuhan 3 minggu lalu di gereja kita. Samuel bisa hidup kudus di tengah-tengah keluarga Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli yang tidak kudus. Bisa dia hidup kudus. Jadi saudaraku yang kekasih, kenapa dia menjadi manusia? Kenapa firman itu menjadi manusia? Pertama tadi, supaya kita kenal dia. Mudah kita mengenal dia. Mudah kita menemui dia. Dan dia tahu, kita tahu dia pelindung, penolong, pengampun. Bapa yang kekal, Bapa yang memelihara. Walaupun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Kedua, supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Amin saudara. Amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata firman Tuhan. Dan bagian yang terakhir saudaraku. Kenapa dia mau menjadi manusia? Supaya kita selamat. Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena orang yang telah jatuh dalam dosa, kematian yang kekal bagiannya. Bersyukur kita saudara, dihimpunkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Natal adalah pengorbanan Tuhan atas manusia. Selamat Natal, sekolah minggu.